Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengajar Bapak Muhammad Rizky Ramadan, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM 044539164, Prodi Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan, UPBJJ Tarakan 51, Provinsi Kalimantan Utara. Di sini saya akan mengemukakan gagasan singkat mengenai COVID-19 yang sejak 2 tahun yang lalu mewabah ke seluruh belahan negara termasuk Indonesia. Apa itu sebenarnya pandemi COVID-19? Apa saja dampaknya di Indonesia? Bermula dari kota Wuhan di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke seluruh belahan negara yang ada di dunia, yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus di SARS 2019 atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. WHO pun telah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020. Apa itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah pandemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang, sementara pandemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu kita ketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak 2 tahun terakhir. Sebelumnya, pandemi COVID ini menyerang pada tahun 2009 yang lalu, pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza baru atau H1N1 yang menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Dampak virus COVID-19 di Indonesia tak hanya merugikan dari segi kesehatan. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasinya pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia yang akan saya paparkan dan dijelaskan. 1. Barang-barang menjadi mahal serta langka untuk ditemukan. Kedua, jamaah Indonesia yang banyak batal berangkat umroh. Ketiga, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia sangat menurun drastis. Keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia karena pandemi COVID sendiri menyebabkan PSBB.
5. Impor barang menjadi terhambat. Itu tadi bahasan mengenai pandemi COVID-19 beserta dampaknya yang bisa kita ketahui. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, berikut saya jelaskan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah 1. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. 2. Selalu mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau handrub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, kita harus menjaga kebersihan tangan. Hal ini sangat penting sekali untuk kehidupan sehari-hari. Ketiga, jaga jarak dengan orang lain setidaknya 1 meter. Jangan terlalu dekat, karena Anda dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita COVID-19. Keempat, ketika batuk, bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau dengan lengan bagian atas. Bagian dalam, bukan dengan telapak tangan kita. 5. Hindari menyentuh mata, hidung, mulut, area segitiga wajah. Tangan tidak boleh menyentuh karena hal ini dapat mengkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dengan mudah masuk ke tubuh kita. 6. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut serta hidung ketika Anda sakit atau sedang keluar rumah. 7. Buanglah tisu serta masker yang telah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. 8. Tetap di rumah, hindari kontak dengan orang lain dan berpergian ke tempat umum. 9. Hindari untuk berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit untuk bernafas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka untuk sampaikan kepada petugas jika dalam 14 hari atau dalam 2 minggu sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara atau wilayah yang terjangkit atau pernah kontak dengan orang yang terpapar virus COVID-19. Sekian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf dalam penyampaian di video kali ini ada kata-kata yang kurang tepat dan ada kata-kata yang terbata dalam pengucapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.